Halo Sobat Matematika, selamat datang di Ordina, obrolan di Departemen Matematika. Perkenalkan, aku Asya dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Statistika 2024. Halo Kak, boleh dong perkenalan dulu sama ceritain sedikit kesibukan Kakak? Perkenalkan, namaku Najwa Sugiarto. Aku adalah Miss Bantul 2024 dan juga Miss Bantul Pendidikan 2024. Saat ini aku sedang belajar di Statistika UGM di semester 3 nih, Kak. Kesibukanku pada hari ini adalah menjalani hari-hari menjadi Miss Bantul 2024. Wah, keren banget ya jadi Miss Bantul 2024. Buat yang belum tahu, Miss Bantul 2024 adalah ajang beauty pageant tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan talenta dan juga potensi, serta berkontribusi nyata kepada masyarakat dan juga daerah. Nah, boleh diceritain nggak ya latar belakang kakak sedikit sampai bisa sampai di titik ini? Sebenarnya panjang sih, Kak. Ini aku cerita dikit ya. Jadi awal mula aku menjadi Miss Bantul itu bukan kemauan aku, Kak, tapi kemauan orang tua. Jadi ada cerita lucunya nih. Jadi di suatu hari setelah pengumuman SNBP dan alhamdulillah aku masuk UGM di statistika itu jalur prestasi. Jadi liburannya lebih panjang daripada teman-teman lainnya dong, Kak. Nah, setelah itu aku diajak mamaku untuk mendaftar Miss Bantul. Awalnya tuh aku nggak mau, Kak, karena kan ini beauty pageant. Sedangkan aku dari SD, SMP, dan SMA, aku lebih terfokusnya pada akademik. Lalu mamah menyemangati lah istilahnya, yuk semangat, ini liburan panjang loh. Siapa tahu dengan kamu ikut Miss Bantul, ada yang bisa kamu gali potensinya. Lalu daftar, alhamdulillah lolos Kak. Jadi setelah pendaftaran formulir, itu kami ada wawancara, interview. Jadi interviewnya itu tes tertulis, sama modeling, sama unjuk bakat. Nah setelah itu, pengumumanlah menjadi finalis Miss Bantul 2024. Oke, wah itu ternyata ribet banget ya. Biar Sobat Matematika lebih paham lagi, Miss Bantul tuh acaranya kayak gimana sih? Terus siapa yang selenggarain dan rangkaian kegiatannya apakah sama terus atau gimana? Oke, jadi pada tahun 2024 itu tepat satu dekade Miss Bantul. Jadi Oke. Miss Bantul itu didirikan pada tahun 2014, namanya dulu tuh Miss Bantul Expo. Lalu pada tahun 2016 berganti nama menjadi Miss Bantul. Kenapa? Agar cakupannya lebih luas, Kak. Jadi nggak cuma di Expo aja nih, tapi satu kabupaten itu bisa kami gali potensinya lebih baik lagi. Setelah itu, difounderin oleh namanya Bayu Kuntani, bekerja sama dengan Dekranasda Bantul dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Nah, tadi kakak Miss Bantul ngapain aja ya? Itu selama aku menjabat sebagai Miss Bantul atau selama pembekalan? Selama pembekalannya itu. Oke, selama pembekalan itu kita belajar nggak tentang beauty aja, tapi kita juga belajar tentang public speaking, lalu kami melakukan kunjungan, latihan menari tradisional, latihan tentang makeup. Jadi tidak hanya beauty, tapi brain tuh juga gitu. Dan ada bahasa Inggris juga nih, Kak. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi Mm-mm. banyak ya aspek yang dinilai di Miss Bantul. Banyak banget, Kak. Oke, terus proses seleksinya tuh kayak gimana sih dari awal daftar terus kamu bisa jadi pemenang gitu? Oke, proses seleksinya tadi yang aku ceritain ya, Kak. Jadi, kita daftar pembekalan yang tentang modeling, tentang public speaking bahasa Inggris. Setelah itu, kita ada malam grand final. Dan itu selama 2,5 bulan, Kak, karantinanya. Wah, lama banget ya. Mm-mm. Cukup padat sih, kami dari pagi, siang, sampai sore. Kalau dari sore bisa sampai malam gitu. Wah, Tapi kami pulang pergi. oh nggak ada Mm-mm. kayak penginapan gitu nggak ada? Nggak ada. Oke, terus itu kan lama banget tuh dua Mm. setengah bulan. Ada nggak sih tantangan yang kamu hadapin kayak biggest challenge kamu tuh apa dan gimana kamu bisa menghadapi itu? Oke, tantangan terbesarku adalah minder sih, Kak. Karena ketika aku datang ke pendaftaran itu, aku lihat teman-teman calon finalis Miss Bantul itu keren-keren banget dan mereka berasal dari ada yang dari agensi, ada yang sudah pernah menjadi duta, sedangkan aku adalah anak yang akademik banget. Jadi ketika masuk aku langsung mikir, aku yakin gak ya mendaftar ini gitu. Tapi ya sudah, aku niatin, aku lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah lolos. Jadi rasa tantangan paling besar tuh minder. Bagaimana cara aku menyikapinya? Alhamdulillahnya, teman-temanku dari finalis Miss Bantul ini bener-bener support banget, Mbak. Jadi saling membantu, jadi ketika ada kesulitan, langsung sigap saling tolong-menolongnya itu. Jadi, Oke, jadi ternyata yang jadi peserta itu banyak banget ya, beragam ya. Ada yang iya. minati, ada juga yang Mm-mm. nominal kayak kakak gitu. Terus
Itu saat ada Miss Bantul, kamu tuh ada kayak misi atau gagasan tertentu yang kamu sampaikan nggak ya? Oke, misi yang aku bawa menjadi Miss Bantul itu ingin memajukan UKM yang ada di Bantul lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat. Tidak hanya di provinsi aja, tapi pengennya sampai nasional ataupun hingga internasional. Karena potensi UKM sendiri di Bantul itu sebenarnya sangatlah bagus, Kak. Sangatlah banyak juga. Tapi sayangnya belum begitu dilirik oleh masyarakat luas. Gitu. Oke. Alasan kamu sendiri kenapa kamu pilih topik UKM gitu tuh apa? Dan ada kaitannya sama latar belakang kamu di statistika nggak ya? Oke, jadi anak statistika itu familiar dengan angka ya, Kak? Ya, Bener kan? betul Kita banget. belajarnya angka semua kan? Jadi ketika aku ingin memajukan UKM, otomatis itu akan menaikkan omset mereka. Dan dengan omset mereka kan kita belajar lagi tentang angka. Itu juga bersinergi, bersinambung juga dengan jurusan aku di statistika. Jadi tetap ada kolaborasi antara latar belakang aku menjadi statistika dan menjadi Miss Bantul ini. Oke, terus udah pas awal nih, apa yang kamu persiapin buat Miss Bantul ini? Kayak apa yang kamu latih gitu? Oke, kalau yang aku latih selama menjadi Miss Bantul ya, sebelum pendaftaran aku nggak ada ya Kak, karena sesuai cerita tadi, Iya. aku kan diajak mama gitu. Tapi setelah menjadi finalis Miss Bantul, yang aku latih tuh public speaking. Public speaking aku latihan di rumah, entah latihan mandiri atau latihan sama papa. Kebetulan papa juga bisa public speaking, Oh, iya. dan juga latihan modeling sih Kak, gitu. Oke, terus aku jadi kayak semakin penasaran banget nih selama kamu menjalani itu 2,5 bulan lama banget. Ada nggak sih yang mendukung kamu gitu, yang kayak jadi biggest supporter kamu? Oke, yang paling mendukung itu pasti keluarga, mama, papa, adik, kakak gitu. Karena yang mengantar kemana-mana ketika lagi pembekalan itu juga mama, papa. Ketika udah menjadi Miss Bantul pun, kalau ada acara atau kunjungan itu yang menemani juga mama, papa. Jadi semuanya keluarga yang support. Wah, untungnya ya masih ada Mm-mm. keluarga yang suportif banget. Mm-mm. Terus ada nggak sih cerita yang unik gitu atau lucu atau momen dimana kamu tuh deg-degan banget? Kalau unik ketika menjadi Miss Bantul ada nih Kak. Jadi itu kejadiannya di tahun ini, beberapa bulan yang lalu, aku lagi pulang kuliah. Aku lagi pulang kuliah, kejadiannya di perempatan dekat stasiun Lempuyangan. Itu, jadi cerita lucunya gini Kak. Aku tuh pulang kuliah, nyetir sendiri, abis itu lampu merah kan, lampu merah kita berhenti. Aku ingat banget aku lagi makan es krim Kak. Lagi makan es krim, itu aku udah berhenti selama 20 detik tuh di lampu merah. Ketika dari belakang itu, mobil aku tuh maju sendiri tiba-tiba. Terus aku waktu lihat belakang, ternyata mobilku ditabrak. Mobil aku Wah, ditabrak kan, Kak. Terus aku keluar dong, aku bilang, Mas, kita ke pinggir jalan dulu ya, gitu. Di pinggir jalan, aku keluar dulu untuk ngecek bodi mobilku. Masnya ikut keluar. Ketika Masnya ikut keluar, pertanyaannya beliau itu bukan, Mbaknya nggak apa-apa, mobilnya nggak apa-apa, enggak, Mbak. Mbaknya Miss Bantul ya, gitu. Iya mas, tapi kita bahas dulu ya mobil kita dulu ya gitu. Lucu banget sih. Jadi ternyata aku Miss Bantul itu nggak hanya dikenal di Kabupaten Bantul juga. Ternyata ketika aku di Jogja juga ada yang tahu aku tuh adalah Miss Bantul. wah, itu lucu banget bisa sampai salvok itu kayak kejadian bencana kan ya sebenarnya, tapi dia malah salvok kemarin Miss Bantul ya. Wah, Iya. itu lucu sih. Terus ini ada nggak ya? Aku tuh kepo banget. Ada nggak sih momen dimana itu jadi turning point kamu yang dimana kamu awalnya ragu, tapi akhirnya kamu jadi kayak, wah ternyata aku bisa juga gitu. Banyak sih Kak. Ini salah satunya. Aku podcast di sini ternyata wah aku bisa juga ya. Selain itu juga aku melatih public speaking di depan orang-orang hebat, orang-orang yang berkecimpung di pemerintahan Kabupaten Bantul. Kemarin juga aku ketemu sama beliau itu DPR RI juga, DPRD Bupati Bantul. Jadi bener-bener ningkatin value aku juga Kak. Yang awalnya aku cuma mahasiswa biasa, aku nggak nyangka aku bisa ngobrol diskusi dengan orang-orang hebat gitu. Oke, terus setelah kamu jadi pemenang Miss Bantul 2024, ada nggak sih perubahan yang terjadi pada dirimu gitu? Ada banget sih Kak. Tadi kan tantangan terbesarku adalah minder. Ketika sudah menjadi Miss Bantul itu rasa kepercayaan diriku lebih meningkat Kak. Aku lebih mengerti value aku tuh seperti apa. Selain itu juga aku jadi suka make up. Wah, Yang aku awalnya keluar rumah, ya sudahlah, yang penting sudah mandi, sudah wangi gitu. Kalau menjadi Miss Bantul, enggak kak, aku harus make up tipis-tipis. Jadi selain dalam diri aku juga, secara penampilan aku juga upgrade
Kayak Oke, gitu sih, Kak. ternyata banyak ya improvementnya itu nggak cuma di apa soft skill tapi hard skill make up juga jadinya ada ya. Bener banget. Oke, terus mungkin sekarang Sobat Matematika udah ada yang penasaran terus tertarik buat ikut Miss Bantul. Kamu ada tips nggak sih buat mereka yang nggak ada latar belakang di dunia pageant gitu? Oke, buat teman-teman yang kepikiran ingin beauty pageant, tapi kalian masih ragu, kalian nggak usah risau. Aku juga dari nol, jadi apapun yang kalian lakukanlah dengan percaya diri dan lakukan yang terbaik. Insya Allah dapat rezeki yang terbaik juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tips yang keren banget. Semoga teman-teman matematika udah nggak ragu lagi buat ikutan. Nah, mungkin ini terakhir kali Kak. Misalnya kedepannya ada acara yang lebih besar, misal Miss DIY atau Miss Indonesia, kakak bakal tertarik untuk ikut nggak ya? Untuk saat ini aku sedang persiapan sih Kak untuk ke nasional, minta doanya dan restunya dan supportnya juga dari teman-teman. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, itu hebat banget. Semoga sukses ya Kak. Dan terima kasih buat ceritanya sampai ini keren banget informasi yang kamu udah bagiin. Dan terima kasih juga kepada Sobat Matematika yang udah ngikutin cerita kita sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode ordinat berikutnya.